Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Selamat sore. Okay, today we are going to discuss again our topic basic grammar. Ya, yang kali ini subtopiknya adalah past form atau past tense. Ya, dari pertemuan kita dari awal sampai sekarang masih cuma saya membahas 3 tenses yang dibahas ya. Pertama ada present tense yang kalau dia pakai is am are ya. Kemudian atau dia pakai do atau does, do not, does not. Terus kemudian kata kerjanya ditambahi s atau ws gitu ya. Semoga kalian masih ingat. Kemudian ada present progressive yang kedua yang identik dengan ing ya. Jadi ada be dan ingnya. I am speaking ya. Tidak boleh bilang I speaking ya. I am speaking, we are reading ya. Jadi yang ciri-cirinya be dan plus ing. Kalau simple present tense itu berkaitan dengan menjelaskan kebiasaan sehari-hari dan kebenaran umum. Present continuous menjelaskan yang sedang terjadi. Nah, yang kali ini yang akan kita bahas adalah past form atau past tense ya. Seperti apa, Mister? Jangan lupa sering-sering baca bukunya karena di buku ini adalah sumber primer ya. Namanya sumber primer itu adalah sumber pokok. Kalau dalam Islam itu sumber pokoknya adalah Al-Qur'an dan hadis, kan begitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sumber primer yang sering dijadikan rujukan untuk pembahasan-pembahasan grammar adalah bukunya Betty Azhar ini. Kalau yang biasanya di kursusan itu bukan sumber primer. Dan ini juga dikenal dengan authentic material, materi yang otentik, yang asli dari sananya. Good. Using be past time. Jadi akan ada 2 pembahasan. Masih ingat ya be itu saya bilang itu kan ada is, am, are. Itu kalau present. Kalau masanya sekarang. Beda ceritanya ya karena setiap sesuatu itu, setiap kata kerja ingat ya be itu kata kerja. Kata kerja apa, Mister? Kata kerja linking verb. Nah, setiap kata kerja itu ada bentuk sekarangnya, bentuk presentnya, dan ada bentuk lampaunya. Nah, termasuk juga dalam kasus ini adalah be. Be yang is dan are itu punya bentuk lampau. Apa? Ya, coba contoh ya. I am in class today. Kemudian Alice is at the library today. My friends are at home today. Ini simple present tense. Ketahuan dari mana? Ketahuan dari ada am, ada is, ada are. Apakah ada action verbnya? Tidak ada kan? Kan tidak boleh kalau simple present pakai action verb. Kalau mau pakai action verb, I am speak, bukan I am speak, tapi I am speaking. Jadi kalau sudah terlanjur ada kamu bilang be di sini, kata kerjanya kalau mau pakai kata kerja harus diingkan. Good. Nah, M ini, is ini, are ini, ya bentuk lampaunya kalau M ini sebenarnya tidak ada. Is ini bentuk lampaunya adalah was atau I am bolehlah dikatakan I was ya. Coba lihat I am in class today. Saya di kelas hari ini. Kalau kamu mau bilang saya di kelas kemarin itu bukan bilang I am lagi, tapi I was ya. Bukan I am lagi tapi I was. Saya ulangi lagi ya. Kalau kamu mau bilang ya sesuatu yang sudah terjadi, waktunya sudah terjadi lampau, kamu mau bilang saya di rumah. Kalau hari ini berarti I am at home today. Kalau hari ini karena present masih sekarang. Tapi kalau lampau itu bukan I am lagi. Sekali lagi saya ulangi, bukan I am tapi I was. Jelas ya? Kemudian Alice is at the library today. Pun begitu juga dengan Alice di sini. Dia kalau bukan today, keterangan waktunya yesterday, maka bukan am, bukan is, tapi was. Alice was at the library yesterday. Dan yang terakhir adalah my friends are at home. Teman-teman saya di rumah hari ini. Iya, kalau hari ini you pakai are. Tapi kalau di kemarin atau 2 tahun lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, seminggu yang lalu,
You tidak lagi pakai are, tapi pakai were. Saya harap yang ini saya rasa tidak terlalu sulit kalau kalian mendengarkan ini dan memperhatikannya dengan baik-baik. Nah, ini ya. Untuk past tense itu yang pakai was apa saja, Mister? I was, she was, he was, it was. Sedangkan you ya, we, they itu semua pakai were. Dan ingat yang boleh mengikuti setelah ada to be ya, setelah ada be ya, linking verb itu hanya 3 ya. Keterangan tempat ya. Kemudian keterangan tempat adjektif atau keterangan tempat adjektif atau noun. Coba lihat di sini, I am in class ini keterangan tempat. I was in class keterangan tempat. Alice was at the library keterangan tempat. At home juga keterangan tempat. Ini mata pelajaran yang kemarin. Oke, kenapa begitu, Mister? Iya, karena was dan were juga termasuk dalam be. Ya. Jadi sekarang be-nya lengkap walaupun nanti ada tambahan yakni been ya. Be-nya itu ada is, am, are ya. Sedangkan lampaunya dari is dan are adalah was tambahannya dan were. Oke, nice, good job. Ini kalian harus mengubah. Ini contoh ya. Bob is in class today. Oke. Maka kalau diubah, he was in class yesterday too. I am in class today. Maka kalau diubah, I am jadi I was in class yesterday too. Bagaimana dengan ini? Mary is at the library today. Kalau diubah semacam ini, maka menjadi Mary kata gantinya adalah she, is dirubah menjadi was, Mary was at the library today berubah menjadi yesterday, tambahi to. Sama di sini, we are in class today maka menjadi, coba ditebak. Oke, kalau tebakannya sudah, maka menjadi we, ya, are-nya diubah menjadi were. We were in class, today-nya berubah menjadi yesterday. Good job. You are busy today. Maka kalau mau diubah semacam ini menjadi you, kemudian are-nya diganti menjadi were, busy tetap, you were busy, today-nya diganti yesterday, tambahi to. Jelas ya? Sisanya silahkan dikerjakan sendiri. Oke, itu. Nah, jadi kalau kalian mau bilang itu, mau bilang past tense itu dimulai dari yang pakai be atau linking verb. Nah, itu kalau kalimatnya positif atau dalam artian tidak ada kata-kata tidaknya, ya. Beda kalau kalimat negatif bagaimana, Mister? Ya sudah, setelah was dan were ya, itu ditambahi not ya. Contoh, kalau I was not in class yesterday. Ya, ini artinya saya tidak di kelas kemarin, ya. Mereka tidak di rumah tadi malam, maka they were not at home last night. Contoh, saya punya teman saya ya, teman-teman saya namanya ada yang namanya Usman Fauzi, oke, dan ada yang namanya Ilham. Nah, Ilham ini semalam ya bilangnya nginep di rumah saya. Bilang ke orang tuanya ya. Kemudian setelah pagi ya, tadi siang, anggapnya hari ini ya, ibu dari Ilham dan Usman Fauzi ini nelpon saya. Oh, Pak Yasin, iya Bu, ya. Apakah ada anak saya semalam di sana? Ya saya bilang mereka bahasa Inggrisnya adalah they, mereka tidak di rumah saya kemarin malam. They were not, ya. Ada kata not-nya. They were not at my home kapan? Last night. Jelas ya? Ini untuk kalau mau bilang tidak. Maka kalau disingkat ya ini kalau disingkat. I, she, he, it kalau disimpan singkat menjadi weren't. Kalau we, you, they, we, you itu weren't. Ya. Saya rasa ini juga gampang lah ya. Nah, ini untuk keterangan-keterangan waktunya ya. Today itu lampaunya adalah yesterday. Saya tadi selalu bilang bahwa kalau ada present ada past. Kalau ada masa sekarang ada masa lampau. Jangan lupa lagi kalau ada masa sekarang dan masa lampau pasti ada masa depan. Kalau present, kalau masa sekarang dikenal dengan present, masa lampau dikenal dengan past, masa depan yang akan kita bahas nanti dikenal dengan future. Ya.
Oke, ini juga ada masa sekarang. Today, hari ini, lawannya adalah yesterday. Yesterday itu kemarin. This morning, pagi ini, lawannya adalah yesterday morning. This afternoon, sore ini, lawannya adalah yesterday afternoon. Tonight, malam ini, lawannya adalah last night. This week, minggu ini, lawannya adalah last week. Jelas ya? Oke, di sini ada pekerjaan kalau mau dikerjakan. Ken is here today, but he was not here yesterday. Ini kalau diubah. I am at home tonight, but I wasn't at home last night. Ini kalau kalian diminta untuk menambah not di belakangnya. He was not, I was not. Ya, kita coba kerjakan nomor 3, 4, 5. Olga is busy today. Olga itu sekarang sibuk, tapi dia tidak sibuk kemarin. Kan begitu kan? Jawaban yang diminta, maka dia itu she ya atau he ya. Oke, kalau kemarin berarti Olga, oke, but she atau he was not. Was not apa? Busy. Kemarin apa? Yesterday. Sama dengan Tom. Tom is at the library tonight. Tom itu di perpustakaan malam ini. Tapi dia tidak di perpustakaan kemarin malam. Ya sudah. Tom is at the library tonight, but he was not ya at the library tonight. Tadi lawannya apa? Yes, last night. Good job. Last night itu minggu malam. Oke, kemarin malam. Dan yang kelima, Alex and Rita are at work this afternoon. Ingat, at work di sini bukan bekerja, tapi di tempat kerja. Ini lokasi ya, bukan kata kerja. Kenapa pakai are? Karena ada dua orang, Alex dan Rita. Maka kalau diganti menjadi apa, Mister? Apakah he dan she? Tidak. Cukup kita ganti menjadi they. Alex and Rita atau they, are-nya diganti menjadi were. Oke, were not, sorry ya, at work this afternoon menjadi last afternoon boleh. Gitu, ya. Ini saya rasa juga sudah paham karena saya barusan bahas juga contohnya. Saya lanjut kalau kita mau bertanya. Nah, oke. Untuk past tense yang pakai be ini, kan tadi kita sudah belajar yang positif, kemudian yang negatif. Nah, yang ini adalah yang interrogatif. Interrogatif itu dalam artinya adalah yang ada pertanyaannya dan jawabannya hanya bisa dijawab dengan dua hal. Apa? Iya atau tidak. Maka caranya bagaimana, Mister? Ya sudah, kan kita tadi dari tadi bilang I was, she was kan ya. He was, you were, they were, we are ya, we were, sorry. Maka kalau mau bertanya yang jawabannya iya atau tidak, maka tinggal diubah were-nya atau was-nya ditaruh di depan, baru subjeknya. Contoh, were you in class yesterday? Apakah kamu di kelas kemarin? Kalau iya kan jawabannya yes, I was in class yesterday. Kalau tidak, no, I was not in class yesterday. Kan begitu. Ya. Maka kalau cara menanyakannya yang jawabannya ya atau tidak, ya sudah. Gampang saja, were-nya ditaruh di depan. Sama ya, was Carlos at home last night? Apakah Carlos di rumah tadi malam? Ternyata setelah ditanya, enggak di rumah. Ya sudah, berarti Carlos was not at home last night. Ya, ingat cara untuk menanyakan ya, membuat jadi pertanyaan ya, tinggal was atau word-nya ditaruh di depan, dibalik, kemudian subjeknya, baru kemudian ini ya, in class ini keterangan tempat atau adverb of place. At home juga sama. Ya, jelas ya? Oke, bisa lah. Ini karena mesti pelajarannya ya sama. Ingat-ingat, itu adalah, saya tekankan sekali lagi, itu adalah past tense yang menggunakan be. Jadi kata kerjanya ada apa? Be. Be-nya apa isinya? Was dan were. Apakah tadi ada action verb-nya? Jelas tidak. Karena action verb dibahas secara terpisah. Oke. Kapan menggunakan action verb, Mister? Iya. Ini ya. Kalau kalian ingin menggunakan action verb dalam past tense, ya, salah satu cirinya, nanti ada dua. Salah satu cirinya adalah dengan menambahkan ed di belakangnya. Contoh,
I walk to school every day. Simple present tense ya, karena walk verb-nya ya, kemudian ada kata every day. Tapi kalau kamu mau bilang kemarin itu aku jalan kaki ke sekolah, ya sudah bukan work, tapi I walked. I walked. Ya, ada ed-nya. Kalau dibaca harfiah walked, tapi pronunciation-nya bukan itu, walked gitu ya. I walked to school yesterday. Nah, sekarang saya tanya apakah be atau was word-nya ada di sini? Tidak ada. Kenapa, Mister? Karena dia sudah menggunakan action verb dan action verb-nya untuk menunjukkan dia past tense ditambahi ed. Ditambahi ed. Jelas? I walk menjadi I walked, ada ed-nya to school yesterday. Sama dengan and walked to school yesterday. Wah, Mister, saya pengen contoh yang lain dong. Boleh. Kita lihat ya di bawah ini ada. Nah, ini. Contoh, every day I walk. Ini yang tadi ya. Maka yesterday I walked, ada ed-nya. Nomor 2, every day I work. Maka yesterday tinggal ditambahi ed, work ini menjadi yesterday I worked. Ada ed-nya di belakang. Contoh lain, every day Omar shaves. Shaves itu bercukur. Maka yesterday Omar shave ini s-nya hilangkan, tambahi ed menjadi shaved. Ya. Contoh lain, every night Paula watches TV. Ini simple present ya. Ketahuan dari mana, Mister? Lihat kata kerjanya ada tambahan is, subjeknya adalah wanita. Ini sudah saya jelaskan, harus diingat. Maka last night, watch ini tinggal ditambahi ed menjadi last night she watched TV. Sama lagi, every day Mrs. Wu cooks. Ada s-nya karena ini simple present, kata kerjanya karena di depan ada she, subjeknya. Maka last night cook itu ditambahi ed saja menjadi she cooked. Oke. Tadi malam dia menanak atau masak. Ya. Saya untuk past tense yang menggunakan action verb, bukan yang linking verb atau be. Tadi sudah lewat yang be. Sekarang kita masuk ke yang action verb. Oke. Tadi saya sempat bilang salah satunya adalah yang ditambahi ed. Lantas, Mister, apakah ada yang tidak ditambahi ed? Iya, ada. Seperti apa, Mister? Seperti berikut ini. Oke, sebentar sebelum ke situ saya mau ini kalau misal mau pakai yesterday ya, ada yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening ya. Kalau pakai last night, last week, last month, last year, last spring, last summer, last fall, last winter, last Monday, last Tuesday, last Wednesday. Ini nanti kalian cek sendiri lah ya. Oh, di sini juga penting ini. Ago itu juga tanda bahwa itu lampau ya. Few minutes ago, beberapa menit yang lalu. 2 hours ago, 2 jam yang lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu ya. Dan silahkan dicek sendirilah itu ya. Oke, karena kalian sudah saya ajari. Oke, saya lanjut ya. Jadi katanya tadi kalau untuk past tense adakah yang tidak ditambahi ed, Mister? Ada. Mana? Dia termasuk dalam kategori simple past tense yang merupakan irregular verb ya. Oke, contohnya irregular verb. Ini contoh. Come itu kan untuk present. Present tense kan pakai come ya. Kalau past tense dia datang ke rumah kemarin. Dia itu she, datang itu bukan pakai yang come ya, tapi pakai came. Kemari, she came here. Kapan? Yesterday. Oke, kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Kalau sekarang you do a great job today. Tapi kalau mau bilang kemarin kamu melakukan pekerjaan yang bagus, bukan you do it ditambahi ed do-nya, tapi do-nya berubah menjadi did. You did. Ya. It menjadi ate. Get menjadi got. Go, saya pergi ke pasar. I go to market every day. Tapi kalau kamu mau bilang, kemarin aku pergi ke pasar. Maka yesterday, bukan I go. Tapi I went. Ya, have menjadi had, put
tetap put, see menjadi so, sit menjadi sat, sleep menjadi slept, stand menjadi stood, oke, ride menjadi rode. Yang dipakai untuk past tense untuk action verb yang mana, Mister? Yang bagian ini, ya. Mister, apakah masih ada yang lain? Ada, banyak. Itu kenapa ada yang namanya irregular verb, dan yang irregular verb ini yang wajib dihafal. Job. Jelas ya? Untuk irregular verb yang kalimatnya ada kalimat positif, maka kalau tidak ditambahi ed, ya dia berubah semacam ini. Oke, it menjadi ate, come menjadi came, dan lain sebagainya. Silahkan nanti dilihat-lihat lagi, dan kalian sambil Google lah. Banyak itu, materinya gampang. Oke. Lantas Mister, kalau semisal saya mau bilang kata tidak dalam bahasa Inggris itu bagaimana, ya? Bagaimana kalau saya mau bilang kata tidak? Contoh, kemarin saya tidak bertemu dengan Rudy. Nah, gimana dong? Ya. Nah, saya kembali ke present tense. Kalau present tense dulu kan pakai do not atau does not. Ya kan ya? Diingat-ingat. Nah, kalau past tense itu semuanya subjeknya apa saja dia pakai did not, kemudian diikuti action verb. Ingat, action verb bukan linking verb. Oke. Cuma action verb, Mister. Iya. Contoh, I did not walk to school yesterday. Saya tidak berjalan, pergi sekolah kemarin. Saya tidak ketemu dengan dia kemarin. I did not meet her yesterday. Ya, saya tidak ikut mata kuliah kemarin. I did not join atau follow atau join the lecturing yesterday. Kemarin ayah saya tidak menjemput saya. Yesterday my father, ingat pakai apa? Did not pick me up. Ingat ya, bedakan mana did not, mana was not, dan were not. Kalau did not diikuti action verb. Kalau was not dan were not cuma diikuti 3. Keterangan tempat, adjective, atau noun. Ingat ya, ini yang harus kalian dicatat. Bedanya did not dan was not kapan membedakannya? Kalau did not diikuti action verb. Walk, eat, come, action verb semua. Tapi kalau was not dan were not diikuti 3 hal. Seperti yang simple present. Kalau tidak adjective, ya adverb. Kalau tidak adverb of place, sorry ya. Kalau tidak adjective, adverb of place, ya noun. Ya. Untuk menyingkatnya, did not itu biasanya ditulis dengan didn't. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Saya rasa ini ya gampang juga. Contoh nih ya. Kita kerjakan ini ya. I don't go to the park every day. I went to the park last week, but I didn't. Ini kalau mau bilang lampau, karena ada yesterday ya. I didn't go there yesterday. Kalau kita kerjakan nomor 2, we don't have rain every day. Oke, we had rain, kemarin hujan 2 hari yang lalu. Tapi 2 hari yang lalu yang hujan. Tapi kemarin kan tidak hujan. Berarti, but we didn't have rain kapan? Yesterday. Jelas ya. Contoh lain nomor 3. Linda doesn't sit in front row every day. Linda itu tidak duduk di barisan paling depan setiap hari. Itu ini betul. She sat there yesterday. Sedangkan tapi kemarin dia duduk di barisan paling depan. Nah, bagaimana dengan 2 hari yang lalu? 2 hari yang lalu itu dia tidak duduk di bagian depan. Maka kalau karena ini 2 hari yang lalu lampau, maka but she did not sit there 2 days ago. Jelas ya? Good. Silakan dicerna. Kita lanjut ke materi bagian terakhir. Oke, bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini sama seperti yang tadi, yang pakai be itu, past tense yang menggunakan be ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif pakai not, ada yang jawabannya iya atau tidak. Kalau di atas jawabannya iya atau tidak yang pakai was were, ya, was were dulu, kemudian subjeknya, baru kalau tidak keterangan tempat, adjektif atau noun. Kalau di sini apa yang dimajukan?
Kalau kan tadi di negatif kita did not, kan begitu. Maka kalau kalian mau bertanya yang jawabannya iya atau tidak, ya, selain was were tadi, kita pakai did bisa. Did-nya dimajukan, kemudian subjeknya, baru main verb atau action verb-nya diikutkan. Ya. Oke. Contoh, did Mary walk to school? Apakah Mary pergi ke sekolah kemarin? Kalau yes, maka yes, she, bukan walk ya, she walked, ada ed-nya, she walked to school yesterday. Tapi kalau tidak, no, she did not walk to school yesterday. Jelas ya. Jadi did-nya dimajukan ke depan, kemudian baru diikuti subjek, yang ketiga diikuti action verb, bukan selain action verb. Jelas ini ya, saya rasa jelas. Dan pertanyaannya, ya, pertanyaan kalau dibuat semacam ini, itu adalah yes or no question atau pertanyaannya yang jawabannya cuma dua. Kalau tidak ya iya, ya tidak. Gitu ya. Ya, saya lihat contohnya ya. Coba ini ya, did you walk downtown yesterday? Apakah kamu pergi ke tengah kota kemarin? Yes, I did. I did itu maksudnya I walk downtown yesterday. Ini jawabannya. Kita diminta untuk membuat pertanyaan dari jawaban. Contoh, it didn't rain last week. Kemarin minggu lalu ndak hujan. Berarti kan mau ditanya apakah minggu lalu hujan kan begitu? No, minggu lalu nggak hujan atau ya minggu lalu hujan. Bagaimana dengan ini? I ate lunch at the cafeteria. Ya sudah, apakah kamu makan siang di kafetaria? Maka did dulu, did. Kamu apa? You. Makan apa? Eat. Siang apa? Lunch. Di kafetaria apa? At the cafetaria. Begitu saja. Ya. Bagaimana dengan nomor 4? Mr. Kwan didn't go out of town last week. Mr. Kwan itu tidak pergi keluar kota kemarin. Berarti kan pertanyaannya, apakah Mr. Kwan itu pergi keluar kota kemarin? Kan jawabannya cuma dua, iya atau tidak. Di sini jawabannya sudah ada tidak. Maka apa dulu di depan? Did dulu, kemudian Mr. Kwan, kemudian go out of town last week. Tinggal ngikut ini. Jelas ya? Itu saja dari saya. Thank you so much. Saya rasa itu sudah sangat jelas-jelas sejelas-jelasnya. Tinggal kalian lagi bagaimana cara menyerap ini, menghafal ini, mempraktekkan ini. Ingat, tugas saya sebenarnya hanya memberi pancing dan kail, kalian yang memancingnya. Ya, oke. Tapi karena saya ingin kalian semua paham, maka ya saya harus berjuang keras walaupun saya terus-terusan yang akan menjelaskan. So dari saya, thank you so much. I'm gonna see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye everyone.